Kek, berapa banyak sekte yang ada di benua Sembilan Langit? Benua Sembilan Langit dipenuhi ribuan sekte. Sekte Xuantian, Aliansi Tao Tertinggi, Akademi Nishang, Istana Hihuan, Gunung Suiyu. Wah, lalu sekte pedang yang paling otentik itu yang mana? Itu sekte pedang Xuantian. Apa mereka yang terkuat? Mereka yang termiskin. Pasti ada murid durhaka yang lagi ngomongin aku di belakang. Ini, dan ini. Angkut semua. Murid-murid, aku kembali. Kursi ergonomis kayu rosewoodku. Vas bunga porselen stainless steelku. Guru, kalau ini tidak dijual, bulan depan kita tidak akan bisa bayar sewa tanah sekte. Toko gadai juga sudah dibayar di muka. Uhuk. Sudah saatnya bicara serius. Dengarkan baik-baik. Murid baru akan segera tiba. Kelangsungan hidup sekte kita tergantung pada kali ini. Pertama, jangan terlalu antusias. Kedua, jangan terlalu menjaga jarak. Yang terpenting, jangan terlalu tidak berguna. Guru, permintaan ini terlalu sulit. Kita bahkan belum zuji. Lagi pula, bukankah ini penipuan? Menipu. Bisakah urusan kultivator disebut menipu? Ini namanya kebohongan yang baik. Sebuah mimpi. Singhe, jurus pedang Tai Suen Yu. Katakan saja kau bisa membelah matahari dan bulan dengan satu pedang. Wan Yue, jurus embun beku Mu. Katakan saja kau bisa membekukan waktu. Lagi pula dia cuma manusia biasa. Mana mungkin bisa berlatih? Tapi, bagaimana kalau dia tercerahkan? Tidak mungkin. Siapa yang punya bakat sehebat itu mau datang ke sekte pedang Xuantian kita? Ingat, tenang. Harus tenang. Permisi, apakah ini sekte pedang Xuantian? Saya murid baru, Lin Juefeng. Tenang. Kalian semua tenang. Sudah 18 tahun sejak aku bertransmigrasi ke sini. Akhirnya aku akan memulai jalan kultivasi. Pemuda pemberani, apakah kau siap? Dewata mengelus kepalaku, mengikat rambutku, dan memberiku keabadian. Tau yang bisa diucapkan bukanlah tau yang abadi. Anak ini luar biasa. Apa yang dia katakan adalah kebenaran Tao yang agung. Cepat catat. Sial, kenapa dia tidak bicara? Apa uang yang diberikan ayahku tidak cukup? Sial, apa yang orang ini bicarakan? Yang mulia dewa, hamba Lin Juefeng, sudah lama mengagumi sekte ini. Datang dengan hati yang rendah hati dan hormat untuk mencari tahu. Oh, ternyata putra saudara Lin. Guru sedang bersiap untuk memberikan ceramah tahu kepada murid-murid inti di aula. Hanya dengan sekali lihat, dia akan tahu bakat tuan muda. Cepat masuklah. Wah, ini, oh. Memang pantas jadi kakak seperguruan. Tentu saja. Pedang adalah hati, juga bilah. Senjata pedang, tubuh pedang, hati pedang. Dengan urutan seperti ini barulah bisa mencapai Tao yang agung. Coba katakan. Apakah harus melatih pedang dulu atau hati dulu? Ketua sekte baru saja mengatakan urutannya adalah senjata pedang, tubuh pedang, dan hati pedang. Jawabannya jelas melatih pedang dulu. Tidak, ini pasti jebakan. Anak muda, jangan terburu-buru. Kau bisa berpikir perlahan. Kembali ke ketua sekte, tentu saja melatih hati dulu. Jika hati gelisah, pedang bagaikan pohon tanpa akar. Bagus, tapi Tao pedang yang sebenarnya sangat misterius. Tao yang bisa diucapkan bukanlah Tao yang abadi. Cukup sampai di sini untuk hari ini. Ketua sekte bahkan bisa mengucapkan filosofi Tao yang agung seperti itu. Bisa menghilang begitu saja. Sungguh tak terduga. Aku akhirnya akan berkultivasi. Hehehe, tidak sia-sia aku beli bom asap ini. Adik seperguruan junior, guru sudah menerimamu. Aku akan mengajakmu berkeliling sekte. Hore.
Sekte pedang Xuantian kami tidak terkontaminasi hal-hal duniawi. Jadi, kami agak sederhana. Aku mengerti. Kakak seperguruan. Ini baru sekte kultivasi yang sesungguhnya. Menganggap uang seperti kotoran. Tidak, kami hanya miskin. Kakak seperguruan senior, aku ingin bertanya. Bertanya? Mengapa sekte membiarkan semua orang berlatih metode yang berbeda? Bagaimana cara mengarangnya? Butuh jawaban cepat. Mendesak. Menyeragamkan itu hanya dilakukan sekte kelas 3. Sekte pedang Xuantian kami harus berbeda dari yang biasa. Ini adalah mengajar tanpa diskriminasi. Mendidik sesuai bakat? Kata yang bagus. Pantas saja guru bilang dia jenius. Aku akan mengingatnya. Nanti akan kubilang begitu. Kakak seperguruan senior, aku ingin belajar ilmu pedang. Mohon kakak seperguruan tidak pelit berbagi ilmu. Dengan kultivasi kakak seperguruan, pasti tidak ada kakak seperguruan Chu di dunia. Tahu pedang akan gelap selamanya. Jangan memuji lagi. Aku hanya tahu satu set jurus pedang Taisu. Tekanannya besar sekali. Dapat ide. Adik seperguruan junior, lihat ke sana. Kandang ayam? Pedang adalah senjata. Dan senjata itu mematikan. Dari mana datangnya kematian? Dari membunuh. Membunuh untuk melindungi kehidupan. Membasmi karma bukan membunuh orang. Pertama, gunakan ranting untuk berlatih selama 3 hari. Jika kamu bisa membuat ayam tidak bergerak tanpa melukai bulunya, aku akan mewariskan jurus pedang Taisu kepadamu. Semakin banyak membunuh, semakin kuat energi pedangnya. Makhluk hidup berjiwa tidak boleh dibunuh sembarangan. Tapi, terima kasih atas petunjuk kakak senior. Adik seperguruan sudah mengerti. Dia mengerti apa? Kedengarannya seperti dia mau jadi iblis. Hebat sekali. Ini adalah energi pedang yang terkumpul dari tumpukan nyawa. Tapi tetap harus belajar jurus. Aku harus segera menyelesaikan tugas kakak senior. Adik seperguruan Lin. Adik seperguruan Lin. Adik seperguruan Lin. Kau berlatih sampai sekarang? Tunggu sebentar, kakak senior. Tunggu sampai aku membunuh serangga ini dulu. Adik seperguruan kecil, hati-hati. Adik seperguruan, aku baru saja mau mengingatkanmu. Itu bukan nyamuk, itu lebah babi. Kakak senior, kenapa serangga ini disebut kotoran babi? Lebah babi, sudahlah. Kau tidak bisa berlatih pedang seperti ini. Aku akan membawamu bertemu kakak dan adik seperguruan yang lain. Dua adik seperguruan. Mereka bicara apa? Jurus api berkobarku memang lebih hebat darimu. Omong kosong. Oh, kakak senior. Ini bukan yang ingin ditipu oleh guru. Diam. Oh. Adik seperguruan kecil. Gayamu keren sekali. Apakah ini sedang tren di bawah gunung sekarang? Ajak aku bermain ke bawah gunung. HMPH, jangan bikin malu. Baiklah, sekarang aku akan mengantarmu menemui adik seperguruan Hua. Hah? Apa? Adik seperguruan Hua? Adik seperguruan Hua? Dia menjualku begitu saja. Ada apa ini? Sudah, adik junior. Jalan harus kau tempuh sendiri. Di sana adalah kolam bunga harum tempat adik seperguruan Hua berada. Ahaha. Kakak senior, maafkan hamba. Kita orang sendiri. Hamba adalah adik junior baru, Lin Juefeng. Adik junior baru? Katanya dia tampan dan berbakat. Kau ini,
Kepala babi masih berani berbohong. Dasar cabul. Mencungkil kedua matamu pun tidak akan sia-sia. Tunggu, kau bukan kakak senior keempat. HMPH, kapan aku bilang aku kakak senior keempatmu? Tapi kau tidak akan bisa melihatnya lagi sebentar lagi. Adik junior. Kau sudah bertemu adik seperguruan Hua belum? Aduh. Xiao Lanling, ingat nama ini. Pertemuan berikutnya, nyawamu akan melayang. Ini selembar kertas? Adik junior, apa kau mencariku? Ah, kakak senior. Ada pembunuh. Jika kalian terlambat sedikit saja, kalian tidak akan bisa melihatku lagi. Seorang wanita bernama Xiao Lanling baru saja ingin membunuhku di sini. Penjahat menyusup ke sekte. Kita sama sekali tidak menyadarinya. Xiao Lanling ini, dia penulis, pendekar pedang bunga persik dan janda cantik. Hei, adik seperguruan junior. Cepat beritahu aku seperti apa dia. Aku mau menagih kelanjutan ceritanya. Bukan, aku mau membalaskan dendammu. Diam. Buku ini dibawakan oleh adik seperguruan junior. Dia juga menulis, putri kecil menjadi gadis desa. Kalian bahkan tidak tahu Xiao Lanling? Kembalikan padaku. Buku ajaran sesat. Buku ini akan kakak seperguruan sita dulu. HMPH, ayo pergi. Sudah waktunya mencari guru. Hei, tunggu. Kembalikan bukuku. Kakak seperguruan Xiao dan ternyata adalah pembacaku. HMPH. Mulai sekarang, kamu adalah Hua Xiangrong nomor 37. Bertanggung jawab mengurus identitas Xiao Lanling. Oke, siap. Bertanggung jawab mengurus identitas Xiao Lanling. Semangat, nomor 37. Kakak-kakak seperguruan, kalian sudah kembali. Siapa? King Wen, jangan menahan diri. Siap, guru. Kakak seperguruan Lin akan kalah. Bagaimana adik seperguruan junior tahu? Jalan kultivasi pedang harus maju tanpa ragu. Lebih baik patah daripada bengkok. Lebih baik mati daripada mundur. Pedang ada, orang ada. Pedang hancur, orang mati. Hahaha, bagus sekali. Adik seperguruan junior. Chu Xinghe, pedangmu. Chu Xinghe, pedangmu. Paman Guru Wang Ling, sekte pedang Xuan Tian kami. Bukan tempat untuk orang sembarangan. Langit tidak melahirkanku, Chu Xinghe. Langit tidak melahirkanku, Chu Xinghe. Jalan pedang akan gelap selamanya. Hehe, muridmu kalah, kan? Memangnya menang, lalu kenapa? Baik kecil, beberapa hari lalu karena jumlah muridmu kurang dari 6. Kamu izin tidak ikut inspeksi, kan? Nah, kali ini ada perintah baru. 2 kali inspeksi. Yang pertama adalah sistem poin kompetisi. Yang terakhir langsung tereliminasi. Bagaimana kalau kita bertaruh? Kalau kau kalah, datanglah ke sekte sastra Xuan Tianku dan jadilah tetua penjaga gerbang. Hahaha.
Bayan, kau tahu kalau kau tidak lolos pemeriksaan ini, kau akan dicopot dari posisi ketua sekte? Tahu kalau semua muridmu akan dibubarkan? Ah, Tahu. Bagus. Bagus. Kau. Aduh. Muridmu tidak bisa mengalahkan muridku. Apa? Sekte sastra Xuan Tian kami adalah sekte tingkat 4. Muridnya lebih dari 100. Muridmu tidak bisa mengalahkan muridku. Kekuatanku lebih hebat darimu. Muridku lebih hebat dari muridmu. Orang tua bangka, bicaralah dengan tinjuku. Aduh. Aduh. Kakak seperguruan Chu, mereka tidak apa-apa, kan? Sudah biasa. Paling-paling cuma patah tangan atau kaki. Cepat sembuh kok. Oh, ngomong-ngomong, tadi kakek itu bilang kita tidak lolos pemeriksaan. Sejujurnya, sebenarnya kami... Tendangan bagus. Semua mendekat. Seng, tadi Zuo King Wen bilang apa padamu? Dia bilang kalau aku tidak betah di sekte pedang, aku bisa kapan saja pindah ke sekte sastra. Tidak masuk akal. Wang Ling si tua bangka itu, murid yang dia ajar malah jadi mak comblang. Guru, apa aku bisa ganti sekte begitu saja? Tapi, Singhe, kalimatmu tadi, langit tidak melahirkan Chu Singhe, keren banget. Nanti kalau ada kalimat seperti itu, beritahu aku dulu biar aku yang mengatakannya. Guru, itu juga yang dikatakan adik seperguruan junior. Apa? Lin Jue Feng yang mengatakannya? Tahu yang bisa diungkapkan bukanlah tahu yang abadi. Melapor kepada ketua sekte, seharusnya mengolah hati terlebih dahulu. Jika hati gelisah, pedang bagaikan pohon tanpa akar. Anak ini adalah putra Kilin. Jika Wang Ling si tua bangka itu tahu, masa depan sekte pedang Xuan Tian kita akan tamat. Tidak bisa. Dengarkan baik-baik. Mulai sekarang, rencana ditingkatkan. Terus laksanakan strategi sebelumnya. Jangan sampai adik seperguruan junior kalian tahu kalau dia itu jenius. Lakukan segala cara, kalian harus menahannya untukku. Di sekte pedang Xuan Tian. Betul. Bakat adik seperguruan junior terlalu menakutkan. Dia harus tetap di sini. Dia bisa memahami apapun yang kita katakan, kita harus lebih hati-hati. Siap. Aku pasti akan melatih adik seperguruan junior dengan baik. Suruh dia tangkap Xiao Lanling. Dan selesaikan pendekar pedang bunga persik itu. apa? Adik seperguruan kenal Xiao Lanling? Cepat suruh dia tulis putri kecil juga. Tukar. Hehe, biar kakak seperguruan selesai baca dulu. Kakak Hua, apa kakak Chu punya akar spiritual pedang yang langka? Kata-kata itu sungguh luar biasa. Akar spiritual itu apa? Bisa dimakan? Coba ceritakan pemahamanmu tentang akar spiritual. Ini ujian. Kakak seperguruan menguji pemahamanku. Antara langit dan bumi, energi spiritual adalah esensi alam. Mereka yang memiliki akar spiritual adalah kunci untuk menyerap dan mengubah energi spiritual. Ada atau tidaknya akar spiritual adalah perbedaan besar. Bagi yang tidak memiliki akar spiritual, energi spiritual di sekitar mereka melewati tubuh seperti asap. Bagi yang memiliki akar spiritual, urat-urat seperti akar pohon di dalam tubuh akan menyerap energi spiritual. Meskipun yang dikatakan adik seperguruan belum pernah kudengar, tapi sepertinya masuk akal. Akar spiritual tidak hanya dibagi berdasarkan tingkatan, tapi juga berdasarkan elemen. Misalnya, kakak Xiao dengan akar spiritual api, teknik pengendali api, sangat mudah dikuasai. Belajar teknik air akan sia-sia. Apa yang dia bicarakan? Kakak seperguruan, aku sudah selesai. Bagaimana cara sekte kita menguji akar spiritual? Dia tidak bertanya. Dia sedang menciptakan sebuah era? Teori ini adalah penemuan besar yang belum pernah ada selama ribuan tahun di dunia kultivasi. Situasi sudah benar-benar di luar kendali. Serangan musuh. Bukan, ini giok sleep. Ini undangan kompetisi sekte Provinsi Qingzhou. Kompetisi kali ini, sekte dengan poin terendah akan diintervensi dan diselidiki oleh sekte utama. Hah? Kagetin aku aja. Kupikir kita mau dimusnahkan.
kompetisi bagus dong. Pas banget buat nonton keramaian. Keramaian? Kalian lihat sendiri. Selain itu, untuk mengasah para jenius. Dalam pertandingan, hidup atau mati tidak diperhitungkan. Hidup atau mati tidak diperhitungkan, dan wajib ikut. Aduh, Sekte kita sekarang, siapa yang bisa bertarung? Keterlaluan. Si tua bangka Wang Ling itu pasti sengaja. HMPH, siapa yang pergi? Singhe, niat pedangmu sedang kuat-kuatnya. Guru, murid baru saja mendapat pencerahan. Iblis hati bermunculan. Peningkatan tidak stabil. Benar-benar tidak cocok untuk bertarung. Suanyue, kau saja. Guru, aku penyakit dingin kronisku selama bertahun-tahun itu. Baru-baru ini kambuh lagi. Hah? Aduh, kakiku. Guru, kemarin saat berlatih, energiku salah jalur. Meridianku berbalik arah. Tidak bisa bergerak. Hah? Tidak berguna. Sekumpulan lumpur yang tidak bisa menempel di dinding. Para leluhur. Aku, UGZ, adalah pendosa sekte ini. Guru, kakak dan kakak seperguruan, kalian berkumpul di sini. Apa ada hal penting? Ada apa di sekte? Kenapa semua terlihat serius? Adik seperguruan, kau mau mati ya? Jangan berisik. Guru sedang memilih orang untuk ikut turnamen besar Provinsi Qingzhou. Kalau kau tidak mau dibungkus seperti lontong dan dilempar ke turnamen besar Provinsi Qingzhou, diamlah. Di sekte ini banyak ahli. Bukankah ikut turnamen besar adalah kesempatan bagus untuk terkenal dan mengharumkan nama sekte? Hah, apa kau tahu? Itu hanya mainan untuk anak kecil. Yang pergi hanyalah pemula dari berbagai sekte besar. Jurus mereka hanya hiasan, seperti pertunjukan monyet. Orang sekelas kita, kalau pergi hanya akan mempermalukan diri. Itu adalah pencemaran terhadap Tao Agung kita. Oh, begitu. Kakak dan kakak seperguruan memiliki cita-cita luhur, sudah melampaui ketenaran dan keuntungan duniawi ini. Wawasanku terlalu dangkal, hampir saja lancang. Sudahlah. Karena tidak ada yang mau pergi, aku juga tidak bisa memaksa. Balas ke sekte utama, bilang sekte pedang Xuantian sibuk, tidak ada waktu. Bai Yan, kenapa kau tahun ini masih mau jadi pengecut? HMPH. Bai Yan, lama tidak bertemu. Kenapa kau sudah tua dan keriput seperti kulit jeruk kering? Ada apa ini? Kakak ketiga. Ini adalah takdir yang buruk. Dia adalah orang dari ketua sekte Hihuan, Li Meiniang. Hehe, konon, saat guru kita masih muda, dia dan ketua sekte Li itu punya hubungan yang tak terlupakan. Lalu guru demi mewarisi sekte bobrok kita ini. Demi mengembalikan kejayaan, sekte pedang memutuskan hubungan itu. Akibatnya, pihak sana masih menyimpan dendam. Setiap tahun datang mencari masalah. Guru yang berwibawa dan seperti dewa itu. Ternyata seorang bajingan. Ketua sekte kami memberi perintah untuk memberitahukan si tua bangka Bai Yan dari sekte pedang Xuantian. Takkan pernah melupakan. 7 hari lagi. Jika kau tidak berani menghadapi sekte besar Provinsi Qingzhou, maka kau telah mengakui kepada dunia bahwa kau adalah kura-kura pengecut nomor 1, bajingan pengkhianat nomor 1. Ditulis langsung oleh Li Meiniang dari sekte Hihuan. HMPH, bagaimana bisa kau bahkan tidak punya nyali untuk mengambil surat tantangan ini? Sekte pedang Xuantian memang sampah dari atas sampai bawah. Surat tantangan ini diterima oleh sekte pedang Xuantian. Apa? HMPH, jangan sampai kami kecewa nanti.
adik seperguruan junior. Kau gila. Apa kau tahu provinsi Qingzhou itu tempat apa? Itu medan perang. Semangat, adik seperguruan, jaga diri baik-baik. Kami akan merindukanmu. Semuanya. Apakah ini cara mereka menyemangatiku? Ah, Guru, jangan khawatir. Murid tahu bakatku tumpul. Aku yang paling tidak berguna di antara para murid baru. Tapi murid pasti akan berusaha sekuat tenaga, memenangkan ujian murid baru ini, mengangkat nama sekte pedang Xuantian. ujian murid baru? Sudah, lakukan yang terbaik saja. Ingat, kalau tidak bisa menang, lari saja. Kakak seperguruan senior. Aku tidak akan berkata apa-apa lagi. Ini jurus penarik energi, jurus unikku. Semoga bisa membantumu belajar kilat. Kakak seperguruan senior bahkan memberiku jurus uniknya. Toleransi dan harapan sekte padaku. Aku, Lin Juefeng, tidak akan mengecewakan. Bakat bela diri sudah maksimal. Bakat 5 elemen juga luar biasa. Kenapa otaknya cuma satu jalur? Guru dan kakak seperguruan senior, mungkinkah mereka menyiapkan upacara perpisahan kejutan untukku? MMA. Darurat, adik seperguruan junior. Babi roh besi kulit monster milik kakak seperguruan senior ketiga yang dipelihara 10 tahun di kampung halaman. Hari ini melahirkan 18 bayi dalam satu kelahiran. Kakak akan pergi membantu persalinan. Kehormatan sekte ada di tanganmu. Jurus embun bekuku. Aku masuk angin. Buku pengantar jurus pedang terbang yang baru kubeli. Bagian bawahnya hilang. Aku harus mencarinya. Mencarinya. Adik seperguruan, urus dirimu baik-baik. Muridku Juefeng, anggap saja kita bertemu. Garam, kecap, minyak, dan cuka di sekte sudah habis. Aku harus segera turun gunung untuk berbelanja. Tidak bisa mengantarmu. Ingat, menang kalah itu tidak penting. Nyawa adalah yang utama. Pastikan kau kembali hidup-hidup. Aku mengerti. Semua orang sengaja mencari alasan untuk pergi, agar tidak memberiku tekanan. Guru bahkan takut aku terganggu. Sampai beliau sendiri yang mengurus logistik sekte. Kebaikan ini hanya bisa kubalas dengan memenangkan kompetisi. Siapa itu? Jalan tidak lihat-lihat. Aku tidak lihat-lihat, kau yang tidak lihat-lihat. Adik seperguruan kedua. Kakak seperguruan pertama. Siapa itu? Menghalangi pandanganku. Xiaoran. Bukankah kau pergi membantu babi peliharaanmu melahirkan? Aku cuma lewat. Aku dengar Feng Shui di sini bagus. Bagaimana dengan kalian? Kakak seperguruan pertama? Iblis hatimu sudah hilang? Kakak seperguruan kedua? Penyakitmu sudah sembuh? Sudahlah. Aku datang ke sini untuk memahami berbagai aspek kehidupan. Untuk menstabilkan iblis hatiku. Hah? Kalau mau nonton ya nonton aja. Cari-cari alasan. Jangan pura-pura lagi, toh sekte pedang Xuantian kita. Bukan pertama kalinya dipermalukan. Kalian pikir pakai kacamata hitam dan cadar orang tidak akan mengenali kalian? Hadirin sekalian, harap tenang. Kompetisi sekte Provinsi Qingzhou tahun ini sekarang dimulai. Wah. Memang pantas disebut kompetisi besar Qingzhou. Bahkan murid baru pun punya kekuatan seperti itu. Aku tidak boleh mempermalukan sekte. Aku harus berjuang sekuat tenaga. Pertandingan pertama, sekte Xiao Yao menang. Hore. Guru, adik seperguruan junior. Dia sepertinya sama sekali tidak mengerti situasinya. Jangan sampai dia menemukan kita. Kita lihat saja dulu. Kakak seperguruan ini, mohon tunggu sebentar. Saya Lin Juefeng dari sekte pedang Xuantian. Melihat keahlian kakak seperguruan yang luar biasa. Saya ingin tahu murid berbakat baru dari sekte mana Anda berasal. Bisakah Anda memberi saya sedikit petunjuk? Kau buta ya? Aku adalah kakak seperguruan senior dari aliran Duan Sui. Sudah berlatih 10 tahun. Kau memanggilku murid baru? Itu Yu Hongcha dari sekte Hihuan. Iblis wanita itu. Napasnya hampir putus. Melawannya. Kalau tidak mati, pasti babak belur. Tahun lalu ada murid jenius. Semua meridiannya diputus olehnya. Sekarang masih terbaring di klinik. Sekte Hihuan, Yu Hongcha menang.
Pertandingan selanjutnya, Sekte Hihuan, Yu Hongcha. Jangan sampai aku yang terpilih. Melon, Aku masih ingin hidup beberapa tahun lagi. Sekte Pedang Xuantian. Hah, Sekte Pedang Xuantian, yang selalu mundur setiap tahun, si pecundang abadi itu. Apa ini masih perlu diadu? Hasilnya sudah diumumkan, kan? Hei, saudara. Kau dari Sekte Pedang Xuantian, kan? Hei, mana orangnya? Nona Yu, sepertinya Sekte Pedang Xuantian tahun ini juga mundur. Tolong ambil undian lagi. Sekte Pedang Xuantian, Lin Juefeng. Hadir. Wah, anak ini benar-benar naik. Bagaimana ini? Tanya siapa? Cepat selamatkan guru. Sekarang ada tontonan seru. Adik seperguruan kecil akan dibunuh orang. Hei, jangan pesimis begitu. Apakah Sekte Pedang Xuantian bisa bangkit lagi? Semua tergantung padanya. Haha, Sekte Pedang Xuantian semakin mundur saja. Hanya mengirim sampah sepertimu untuk mati. Di mana si tua bayan itu? Saking takutnya sampai tak berani keluar pintu. HMPH, sekte mereka bahkan tak ada yang datang menyemangati. Mungkin sudah siapkan peti mati untuk membawa pulang mayatnya, ya? Hahaha. Aku nyatakan putaran ini dimulai. Untuk menghadapi sampah sepertimu, hanya akan mengotori pedangku. Kakak seperguruan, hebat. Hajar dia sampai mati. Sekte Pedang Xuantian tahun ini datang untuk melawak lagi. Memang sampah. Jadi ini jurus Sekte Hihuan? Kelihatannya heboh, tapi fluktuasi energi spiritualnya biasa saja. Mungkinkah ini yang kakak seperguruan ketiga bilang, pemula saling mematuk? Lihatlah, si bodoh dari Sekte Pedang Xuantian itu pasti ketakutan sampai membeku. Tak berani bergerak sama sekali. Hahaha. Pasti kakinya sudah lemas. Baiklah, anggap saja ini latihan. HMPH. Ah, ya ampun. Kakak seperguruan ini, apakah cambukmu terbuat dari kertas? Kau berani menghancurkan cambuk rohku. Gawat, dia serius sekarang. Tadi itu hanya bermain-main denganmu. Sekarang akan kutunjukkan padamu apa itu keputusasaan yang sesungguhnya. Ada apa ini? Kecepatan dan kekuatannya 10 kali lipat dari sebelumnya. Murid baru saja bisa punya kekuatan dalam sekuat ini. Habislah. Iblis wanita ini serius. Adik seperguruan tak akan tahan. Dia. Jurus pedangnya sudah kacau. Ada apa? Mana ketenanganmu tadi? Sampah tetap sampah. Sedikit saja diberi kelonggaran. Sudah lupa diri. Lawan dong. Seperti anjing, hanya bisa menghindar. Dengan kemampuan sekecil ini, berani membela Sekte Pedang Xuantian? Sampah tetap sampah. Sama saja dengan gurumu yang sampah itu, yang bersembunyi di gerbang sekte dan tidak berani muncul. Sekte Pedang Xuantian seharusnya lenyap. Tetap ada pun hanya jadi bahan tertawaan. Kami bukan bahan tertawaan. Kau harus kembali hidup-hidup. Guruku, sekku, tidak akan kubiarkan kau menghina. Kau selama ini menyembunyikan kekuatanmu.
berlagak misterius. Mati kau. Anak ini, dia ternyata memanfaatkan tekanan lawan, menciptakan jurus di tengah pertarungan. Dia sedang mengembangkan tahu pedangnya sendiri. Tidak mungkin. Jurus pedang sesat macam apa ini? Membunuh untuk melindungi kehidupan. Membasmi karma bukan membasmi manusia. Ternyata ini adalah makna sejati tahu pedang yang ingin kakak seperguruan senior ajarkan padaku. Bukan jurus, tapi hati. Aku tidak boleh kalah darinya. Orang-orang sekte pedang Xuantian semua harus mati. Pertarungan sudah usai. Pemenangnya adalah Lin Juefeng dari sekte pedang Xuantian. Kakak seperguruan, kau baik-baik saja? Tunggu saja. Penghinaan hari ini akan kuingat. Ibuku adalah Li Meiniang. Dia pasti akan menghancurkanmu dan sekte pedang Xuantian sampai berkeping-keping. Tunggu, ibunya adalah Li Meiniang, ketua sekte Hihuan. Guruku dulu meninggalkan ketua sekte Li. Kudengar ketua sekte Li masih melajang sampai sekarang. Kalau begitu, bukankah dia putri guru? Kalau begitu, dia mungkin kakak seperguruan kandungku yang terpisah. Yuk, kakak seperguruan, kau baik-baik saja? Lantainya dingin, biar ku bantu kau berdiri. Pergi, jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Kakak seperguruan, kau baik-baik saja? Sungguh, pertandingan yang luar biasa. Sekarang, pemenang Lin Juefeng silakan maju. Ambil undian untuk menentukan lawanmu di babak berikutnya. Semoga leluhur memberkati. Semoga dapat baik. Harus dapat baik. Paling tidak, dapat lawan yang lemah. Bagus. Selesai sudah. Kenapa harus dia? Si gila juara 3 kali berturut-turut itu. Pembunuh berantai. Rumput di kuburan orang yang pernah bertanding dengannya sudah setinggi 3 meter. Ayo pergi. Cepat pergi. Kali ini benar-benar akan ada korban jiwa. Tadi saja menang. Bagaimana kalau kali ini menang lagi? Bagaimana kalau? Adik seperguruan Hua, apa yang kau pikirkan? Tadi itu keberuntungan yang sangat langka. Kali ini, bahkan jika Dewi Keberuntungan datang sendiri, dia tidak akan menang. Gu Dujian, juara 3 kali berturut-turut di kompetisi besar King Zhou, di sekte Xiao Yao, tidak ada yang berani mendekatinya dalam jarak 3 meter. Orang itu adalah mania pertarungan. Kau meliriknya saja, dia sudah mengira kau ingin mengajaknya berkelahi. HM? Jenius yang bertanding dengannya tahun lalu, urat nadinya putus dan belum sadar sampai sekarang. Orang yang mendapat undian melawannya biasanya memilih untuk kabur. Dan dia juga pengagum Yu Hongcha. Buffnya sudah penuh. Adik seperguruan, jaga dirimu. Aku ingat kandang babi di rumahku perlu diperbaiki. Aku pergi duluan. Sudah terlambat. Pertandingan akan segera dimulai. Jika kalian pergi sekarang, itu sama saja memberitahu semua orang di arena bahwa orang-orang dari sekte pedang Xuantian datang dan lari ketakutan hanya karena sebuah nama. Aura yang kuat, rasanya lebih hebat dari kakak Yu. Sepertinya dia juga seseorang yang patut dihormati. Telapak tanpa bayangan sekte Xiao Yao. Selesai sudah. Menarik. Kenapa?
Menang melawan seorang wanita dengan serangan diam-diam. Lalu merasa hebat? Senior bercanda. Junior Lin Juefeng hanya datang untuk belajar. Tidak pernah terpikir untuk menindas siapapun. Belajar itu bagus. Kalau begitu, aku akan mengajarimu apa itu hierarki. Aku tidak tahan melihatnya. Kasihan sekali. Apakah ini kekuatan juara 3 kali berturut-turut? Mereka sama sekali tidak berada di dimensi yang sama. Sungguh malang. Seharusnya dia tidak datang. Agak menarik. Adik seperguruan Hua, bagaimana ini? Adik junior dia sama sekali. Lihat, balikkan keadaan. Tepat sekarang. Ah, ini. Posisi ini adalah jurus penarik energi? Tidak mungkin. Jurus penarik energi hanyalah teknik dasar pemula. Bagaimana mungkin bisa menahan telapak tanpa bayangan? Jurus pertama, jurus kedua, jurus ke-8, jurus ke-10. Dia benar-benar menguasai semuanya. Jurus ke-11, jurus ke-12. Ya ampun, gerakan yang bahkan aku tidak bisa kuasai. Dia benar-benar menguasai semuanya. Bagus, adik junior, kau hebat. Cepat lihat, orang-orang dari Sekte Pedang Xuan Tian benar-benar datang. Kakak seperguruan senior, semuanya ada di sini. Mereka sudah selesai dengan urusan mereka, dan masih ingat untuk datang melihat pertandinganku. Bertarung denganku. Masih berani lengah? Hati-hati. Pukul dia. Pukul sampai mati sampah yang tidak tahu diri ini. Permainan sudah berakhir. Kau bisa mengambil kembali sampah ini. Aku yang mencelakainya. Aku seharusnya tidak mengganggu konsentrasinya. Bukan salahmu, kakak seperguruan senior. Kita semua melihat bakatnya, usahanya. Tapi di hadapan kekuatan absolut, semua itu tidak ada gunanya. Singhe. Ingat untuk menguburkan jenazahnya. Kakak Bayan, kenapa buru-buru pergi? Murid kesayanganmu belum dinyatakan mati oleh pembawa acara. Sebagai seorang guru, bagaimana bisa lari duluan? Atau apakah Sekte Pedang Xuan Tian kalian, dari atas sampai bawah, mewarisi tradisi unggul dari ketua sekte kalian ini, yang hanya pandai hidup dengan ekor di antara kaki? Hai maha. Li Xiaoyao, jangan keterlaluan. Apa? Aku menusuk titik sakitmu? HMPH. Dulu, jika kau punya setengah dari tanggung jawab dan keberanianku, masa sampai orang yang kau sayang pun gak bisa kau lindungi? Sampai dia jadi bahan ketawaran sisi dunia. Apa-apaan ini? Kau gak bisa lindungi wanita yang kau cintai. Sekarang murid yang kau didik pun, semuanya sama-sama gak becus. Ngirim anak bawang yang gampang dikalahin kayak gini. Apa sengaja mau bikin seluruh dunia kultivasi Kingzhou jadi malu-maluin? Li Xiaoyao, jangan asal fitnah. Hahaha, Bayan. Sekte Pedang Xuan Tian kalian bakal segera jadi sejarah.
sekte yang mau bubar. Masih punya muka buat ngomong besar di sini? Maksud lo apa ngomong gitu? Maksudnya gimana? Surat tantangan yang dulu dikirim Limanian ke kalian. Kalian gak baca baik-baik? Klausul tambahannya, kalau sekte pedang Xuantian terima tantangan dan kalah? A. Dianggap otomatis gugur status afiliasi dari leluhur. Garis keturunan. Dianggap otomatis lepas status afiliasi. Sekte. Langsung dibubarkan. Garis keturunan. Nggak akan pernah ada lagi. Orang-orang sekte Hihuan kalian. Kok pakai cara licik kayak gitu? Waktu itu aku nggak nambahin kalimat ini. Ini. Lihat baik-baik. Lihat gimana muridmu bakal dipukuli sampai mati. Lihat gimana sektemu bakal lenyap. Aku mau kasih tahu kau, betapa salahnya pilihanmu dulu tidak memilih Mania. Para anggota sekte pedang Xuantian, Lin Juefeng telah jatuh tak berdaya. Aku akan menghitung sampai 3. Jika dia masih tidak bisa bangkit, maka pertandingan ini akan dimenangkan oleh Gu Dujian dari sekte Xiao Yao. 3, 2, 1. Waktu habis. Pemenang pertandingan ini adalah adik seperguruan junior dia bangkit. Nyawanya benar-benar kuat. Aku bisa saja membiarkanmu hidup, tapi kau malah mencari mati. Karena dia sendiri yang mencari mati. Turuti saja kemauannya. Ingat, jangan menahan diri. Guru, kakak seperguruan tertua, kakak seperguruan kedua, kakak seperguruan ketiga. Mereka semua ada di sana. Mereka tidak menyerah padaku, tidak menyerah pada sekte. Mereka melihatku, mempercayaiku. Aku tidak boleh jatuh. Aku tidak boleh mengecewakan mereka. Karena kau tidak mau menyerah, maka lenyaplah sepenuhnya. Ini jurus embun bekuku. Kemurnian hawa dingin ini sepertinya lebih tinggi dari milikku. Es kakak seperguruan kedua adalah kendali. Api kakak seperguruan ketiga adalah ledakan. Ki kakak senior adalah penyeimbang. Ternyata bukan terpisah, tapi bisa saling melengkapi dan menyatu. Jalan sesat. Lihat aku menghancurkanmu. Jurus api berkobar. Itu jurus api berkobarku. Es dan api dari sumber yang sama? Ini melanggar hukum alam. Bagaimana dia melakukannya? Tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Air dan api tidak bisa bersatu. Itu hukum besi. Anak ini monster macam apa? Semangat, Juefeng. Sialan, sihir macam apa ini? Sekarang juga. Selesai sudah anak ini.
Pemenang pertandingan ini, Lin Juefeng dari Sekte Pedang Xuantian. Menang kita menang. Para hadirin sekalian, ini adalah murid Sekte Pedang Xuantian kita. Mau belajar? Mau jadi kuat? Mau bilang selamat tinggal pada sampah? Sekte Pedang Xuantian kita mulai hari ini menerima murid baru secara luas. Kuota terbatas, siapa cepat dia dapat. Adik seperguruan, kamu benar-benar membuat kami bangga. Hiks. Adik seperguruan, mulai sekarang kamu adalah adik kandungku. Muridku yang baik, muridku yang baik. Ayo, kita kembali ke sekte. Tunggu sebentar. Guru, para kakak dan adik seperguruan, pesta perayaan, mohon maaf murid tidak bisa ikut. Kenapa? Lukamu terlalu parah. Kamu harus segera kembali untuk memulihkan diri. Aku ada satu hal yang sangat penting yang harus kulakukan. Aku harus pulang dulu. Pulang? Keluarga Lin bukannya di kota Qingzhou? Apa ada yang lebih penting daripada kebangkitan sekte kita? Daripada mengobatinya? Atau pesta perayaan? Adik seperguruan selalu bertindak tak terduga. Mungkin dia benar-benar ada urusan mendesak. Putra Kilin memiliki kehendak Kilin sendiri, bukan sesuatu yang bisa kita duga. Kita tunggu saja kabar baiknya. Ekspresinya tadi bukan seperti orang yang buru-buru pulang. Lebih seperti dia pergi untuk melakukan sesuatu yang sudah lama direncanakan. Adik seperguruan ini, masih berapa banyak kejutan yang dia simpan? Guru, para kakak seperguruan, aku tiba-tiba teringat ada urusan pribadi yang harus diselesaikan. Aku pergi sebentar dan akan segera kembali. Aku benar-benar buta. Kupikir dia adalah jenius tak tertandingi. Langsung datang ke tempat hiburan seperti ini untuk bersenang-senang? Apa itu harapan sekte? Apa itu bintang baru di jalur Tao? Pada akhirnya, dia sama saja dengan para pria busuk itu. Tidak bisa. Meskipun dia bajingan, aku harus melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Bagaimana jika ada rahasia lain di baliknya? Bagaimana jika aku salah paham padanya? Muncul. Ada pelanggan. Aduh, Tuan, silakan masuk dan duduk. Aku mencari seseorang. Mencari seseorang? Kami punya gadis-gadis dari berbagai jenis di sini. Tuan, dengan tubuhmu ini, kami bahkan tidak perlu memungut biaya. Tuan, orang yang Anda cari ada di dalam menunggu Anda. Ya ampun. Ci, tidak berguna, lembek seperti kertas. Mencari orang. Aku datang. Maaf membuatmu menunggu. Kalau begitu, mari kita mulai. Ketemu? Baik, Tuan. Ah, kenapa sebesar ini? Dasar binatang. Ini pertama kalinya aku melihat yang sebesar ini. Saat dipegang, terasa berat. Aku tidak tahan lagi. Bajingan. Mati kau. Kau siapa? Bajingan. Kalian berdua, apa jangan-jangan? Manis. Genit. Orang kertas? Bukan.
Kakak seperguruan Hua. Aduh, sakit, sakit, sakit. Kupikir kau datang ke sini untuk apa? Ternyata untuk melakukan hal semacam ini. Nona ini, Anda salah paham. Salah paham apa? Bukankah kalian sedang? Yang kau bilang sebesar ini, berat ini, Tuan muda kami. Begini, Tuan muda kami. Jangan bilang. Tuan muda, saya permisi. Sebenarnya dia adalah bawahan saya. Datang ke sini hari ini untuk melapor. Bawahan? Melapor di tempat seperti ini? Kau bohongi siapa? Karena beberapa mil di sekitar sini, hanya tempat ini yang merupakan properti keluarga Lin kami. Jadi, adik seperguruan kecilku adalah anak orang kaya. maaf, kakak seperguruan, aku lupa memberitahumu. Semua Tian di Jian di dunia ini adalah milik keluarga Lin kami. Ternyata dia juga anak pemilik rumah bordil. Mengenai kejadian hari ini, kakak seperguruan, nanti akan kujelaskan padamu. Adik seperguruan kecil, ada masalah besar. Kakak seperguruan ketiga, tunggu. Sudah lihat, kan? Kakak seperguruan ketiga, ini yang kau sebut masalah besar sekte. Kupikir sekte akan dihancurkan. Cih. Omong kosong apa itu? Adik seperguruan kecil, serahkan ini padamu. Itu kakak seperguruan Lin Juefeng. Dia sendiri lebih tampan dari yang dikabarkan. Ini dia jenius tak tertandingi. Aura yang begitu kuat. Auraku sekarang panik banget gila. Muridku Juefeng. Pahlawan sekte pedang Xuantianku, kau akhirnya kembali. Kakak Lin. Kakak Lin, adakan seminar dong. Ceritakan bagaimana Anda mencapai pencerahan di tengah pertempuran. Dan teori akar spiritual yang mengejutkan dunia itu. Mohon bimbingan kakak. Kalian terlalu baik. Tidak pantas. Sungguh tidak pantas. HMPH, sekelompok mata duitan. Beberapa hari lalu masih meremehkan sekte. Sekarang malah menyembah adik seperguruan kecil seperti dewa. Muridku Juefeng, bagaimana menurutmu? Cepat setuju. Baiklah. Bodoh ini tidak bisa menolak ya. Kalau begini terus, cepat atau lambat dia akan hancur. HMPH. Adik seperguruan kecil, cepat. Mari kita berlatih lagi. Aku merasa jurus pedang Tai Suku akan segera menembus lapisan ke-6. Adik seperguruan kecil, yang kau katakan tentang puncak es, bukan dingin, melainkan ketenangan. Aku sepertinya mengerti. Kekuatan jurus embun bekuku meningkat pesat. Mari kita lanjutkan diskusi. Adik seperguruan kecil, berlatih pedang denganku dulu. Berlatih teknik dan pedang denganku dulu. Berlatih teknik, berlatih pedang. Kau. Kalian berdua cukup. Hehehe. Adik seperguruan Hua, kami sedang berdiskusi tahu. Berdiskusi tahu? Kalian menyebut ini berdiskusi tahu? Lihatlah dia, sudah jadi seperti apa? Ini. Sekarang yang dia butuhkan adalah istirahat. Sekarang juga, HMPH. Kakak senior, apa kita salah? Kenapa aku ada di tempat tidur? Gawat, ceramah hari ini. Tidak ada yang mencariku. Berhenti. Mau kemana? Kakak senior Hua. HMPH. CK, Chu Xinghe dan Suan Yue hanya peduli pada kultivasi mereka sendiri. Kau membiarkan mereka mengganggumu.
Apa kau tahu sudah berapa hari kau tidak tidur? Aku hanya ingin membantu mereka lebih banyak. Malas bicara banyak denganmu. Hari ini kau tidak boleh keluar dari kamar setengah langkah pun. Kembali ke tempat tidur dan istirahat. Istirahat, istirahat, istirahat. Terima kasih atas perhatian kakak senior. Adik seperguruan hari ini akan menuruti semua perkataanmu. HMPH, siapa yang peduli padamu? Jangan terlalu percaya diri. Aduh, adik seperguruan. Ada masalah besar. Kakak senior ketiga, tenanglah sedikit. Ada apa sebenarnya? Aduh, tidak bisa dijelaskan dengan 1-2 kalimat. Kalian akan tahu setelah sampai di sana. Adik seperguruan, mereka dikirim oleh sekte utama. Mereka curiga kau curang di kompetisi besar Provinsi Qingzhou. Kau Lin Juefeng? Benar, saya sendiri. Seorang bocah yang bahkan tidak memiliki kultivasi. Mengalahkan Gudu Jian? Tuan peninjau, muridku menang dengan kemampuan aslinya. HMPH. Kalau begitu, biarkan aku lihat kemampuanmu yang sebenarnya. Adik seperguruan kecil, hati-hati. Berani menyerang adik seperguruan di depanku? Tuan ini sangat berani, ya. Lidahmu tajam. Tadi kau beruntung. Sebagai balasan atas provokasimu, aku akan mematahkan semua tulangmu. Segel penekan Xuan Yuan. Bocah, berlututlah. Bintang kecil pun berani bersinar? Hancurkan. Teratai es, mekar. Akan kuhancurkan kau berkeping-keping. Matahari terbakar. Hanya dengan kemampuan segini berani datang membuat onar di sekte Xuantianku? Hahaha. Xing He memiliki hati pedang yang jernih. Wan Yue mengendalikan dengan presisi. Xiao Ran kuat dan tak tertandingi. Tak ada yang mencoreng nama baik sekte. Bagus, bagus, bagus. Sekte Pedang Xuantian. Melawan penegak hukum. Bentuk formasi 9 dan tangkap mereka. Para pemberontak ini. Tidak, itu formasi pengikat roh 9 langit. Cepat menyingkir. HMPH, lindungi guru dan adik seperguruan kecil. Hancurkan. Kesempatan bagus. Apa? Balok kertas? HMPH, seperti belalang yang mencoba menghalangi kereta. Semut mengguntang pohon. Kau benar-benar keterlaluan. Hancurkan. Kakak senior, aku tidak sedang bermimpi, kan? Cepat tampar aku. Aduh. Sakit, sakit. Ini nyata. Benar-benar adik junior. Hahaha. Wah, adik junior hebat sekali. Kau ini sebenarnya apa? Ini jelas bukan jurus sekte pedang Xuantian. Kau pasti telah berlatih semacam jurus iblis. Sudah kubilang. Aku Lin Juefeng dari sekte pedang Xuantian. Soal kau percaya atau tidak, apa urusannya denganku? Kata-kata ini sangat keren, harus diturunkan. Kata-kata adik junior ini harus diingat. Nanti kalau mau pamer di depan orang, bisa dipakai. Keberanian seperti ini? HMPH, kalian bertiga ini keterlaluan. Tidak bisakah ada batasnya? Baik. Yang tua dan yang muda semua memaksaku. Aku sebenarnya tidak ingin menggunakan benda ini. Hari ini aku harus menangkap kalian semua kembali ke sekte utama. Mengusut tuntas.
Bayan, lama tak jumpa. Muridmu Lin Juefeng curang dalam pertarungan. Sekarang bahkan memicu penyelidikan, mengeluarkan surat panggilan. Hari ini sekte Xiao Yaoku, maka aku bertindak atas nama sekte utama, membersihkan sekte. Tangkap orang ini. Omong kosong. Tidak ada yang boleh menyentuh muridku. Mau menangkapku? Boleh saja. Suruh yang paling jago di antara kalian maju. Sombong. HMPH. Kekalahanku di tanganmu waktu itu adalah aib seumur hidupku. Hari ini aku pasti akan membalasnya. Berlututlah. Adik seperguruan junior. Banyak gaya. HMPH. Tanganku. Aduh. Bahkan tidak pantas membuatku pemanasan. Bocah ini melukai murid kesayanganku. Terimalah kematianmu. Ketua Sekte Li, jurusmu ini agak bocor ya. Kihai ini tidak selaras dengan Lintai. Makna Xiao Yao Mu tidak murni. Apakah ada yang mengganjal di hatimu? Terlalu serakah akan kekuasaan? Dan juga ada stagnasi api hati ini. Rindan yang terbalik. Kau, bagaimana kau tahu? Omong kosong, di hadapan kekuatan absolut. Semua omongan manis itu sia-sia. Teknik gerakan Xiao Yao. Si tua Li itu serius sekarang. Bisa memaksa ketua sekte Li mengeluarkan jurus andalannya. Bocah ini mati dengan terhormat. Kalah di tanganku adalah kehormatan seumur hidupmu. Gerakan ini tanpa celah. Adik seperguruan, cepat menyingkir. Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa melihatnya? Satu pedang, hanya satu pedang. Ini baru hati pedang yang sebenarnya. Kau ini siapa? Orang yang mengalahkanmu. Kakak Lin Perkasa. HMPH. Pemuda yang sangat hebat. Tapi pertarungan ini merusak pemandangan. Bagaimana kalau ikut kakak ke Sekte Hihuan? Mencicipi kebahagiaan duniawi? Wah, wanita yang cantik. Gadis-gadis juga, bukan? Wanita itu seperti anggur. Semakin tua, semakin harum. Jaga pikiranmu. Ini teknik pesona agung. Ya ampun. Teknik pesona sekte Hihuan memang sulit dihindari. Pemuda ini punya ketahanan yang bagus ya. Bagaimana kalau coba yang ini? Keseimbangan hormonmu terganggu. Apa? Sulit tidur di malam hari, keringat dingin di malam hari. Itu karena terlalu sering memaksakan energi internal, menyebabkan rindan yang tidak seimbang. Energi mengalir melalui dantian. Saat melewati Kyumei menuju Kihai, pasti ada rasa sakit seperti ditusuk jarum. Aliran zinyuanmu sudah salah jalur. Ah, kau bohong. Yang paling bodoh itu kamu. Demi menjaga penampilan, kau menguras esensi hidupmu sendiri. Apa? Diam. Hei, kau. Bagaimana bisa kau? Kau bunuh diri secara perlahan. Berani mengganggu ibuku, akan kubunuh kau. Ya. HMPH. Berkelahi dan membunuh itu rendahan. Yujizi, kami tidak sudi bertarung secara fisik. Kalau begitu, mari kita berdebat secara lisan. Membahas tahu yang benar di alam semesta ini. Jika sekte pedang Xuantian MU kalah, serahkan Lin Juefeng baik-baik.
dan terima hukuman. Guru, kalau berkelahi ada adik junior. Tapi kalau urusan akademis ini bagaimana? Kenapa tidak berani? Sekte Pedang Xuantian kami bertindak jujur dan terbuka. HMPH, baiklah. Kalau begitu, mari kita bahas dasar kultivasi ini. Energi spiritual adalah esensi langit dan bumi. Fondasi kultivasi, sumber dari segala teknik. Menyerap energi spiritual ke dalam tubuh. Memurnikan ki menjadi roh. Ini adalah kebenaran abadi yang tak tergoyahkan. Tanpa kekuatan spiritual, bagaimana bisa melakukan teknik? Tanpa kekuatan spiritual, bagaimana bisa berkomunikasi dengan langit dan bumi? Kalian para kultivator pedang, juga tidak lebih dari mengendalikan pedang dengan kekuatan spiritual. Ah, benarkah? Kepalaku pusing mendengarnya. Aku ingin sekali menebasnya dengan pedang. Hahaha, Ketua Sekte Wang, setiap kata adalah mutiara. Lihat bagaimana kalian bisa membantah. Sudah selesai bicara? HMPH, bocah. Apa kau mengerti yang kukatakan? Makan itu untuk hidup. Hah? Ngomong apa sih? Tapi apakah hidup itu hanya untuk makan? Sama halnya, energi spiritual adalah alat yang bagus. Seperti sumpit yang membantumu mengambil makanan. Tapi siapa yang bilang kalau tanpa sumpit, kita tidak bisa makan pakai tangan? Kau. Mencari-cari alasan. Tubuh lemah, bagaimana bisa? Apa kalian pernah dengar? Satu kekuatan mengalahkan 10 teknik. Satu pedang menghancurkan semua jurus. Kau konyol dan barbar. Memalukan. Guru, jangan marah. Muridku Jue Feng benar. Hahaha. Adik seperguruan kecil keren banget. Makan pakai tangan. Catat. Satu pedang menghancurkan semua jurus. Ternyata begitu ya. Sekte sastra ini tidak seberapa. Pertarungan fisik itu kasar, dan barusan kalian berdebat dengan alasan yang dibuat-buat. Kalau begitu, beranikah kalian berdebat tahu dengan sekte sastra dalam bentuk tertinggi, pertarungan irama hati sastra? Kedua belah pihak mengirim perwakilan untuk berimprovisasi. Siapa yang bisa menggerakkan resonansi langit dan bumi dengan irama Tao, dialah pemenangnya. Hah, ini tidak pantas. Harus dinyanyikan juga. Bunuh saja aku. Taoisme sastra sekte sastra Xuantian tak tertandingi di benua 9 langit. Lihat bagaimana kalian menghadapinya. Prinsip langit dan bumi. Energi dasar kultivasi. Kekuatan kasar kalian adalah jalan sesat. Cepat sadar kembali ke jalan yang benar. Ini adalah suara kebenaran langit dan bumi. Uhuk. Pedangku, itu kekuatan. Sekte pedang Xuantian itu amatir. Yo, check it. Listen, kalian bicara prinsip, aku bicara kekuatan. Energi spiritual kalian terlalu dibuat-buat. Kekuatanku datang dari napas dalam. Klasik kalian barang antik, tauku otomatis. Yoyo, menjadi suci secara fisik bukan mimpi. Peduli amat seberapa berat energi spiritualmu. Battle denganku. Kalian belum pantas. Pulang. Latihan lagi baru pecahkan. Suara iblis menusuk telinga. Sekte pedang Xuantian. Itu amatir. Panci, sendok, catat semuanya. Strategi perang ini, meski aneh, namun langsung menuju inti Tao. Hahaha, Taoisme bisa diaktifkan seperti ini? Aku jadi tercerahkan. Siapa lagi? Ini, kau ini. Mencari perhatian. Jalan sesat. Yang tadi tidak dihitung. Kami ingin membandingkan interpretasi klasik. Beranikah kau? Aduh, tidak ada habisnya ya. Tao itu ada di sana. Omong kosong. Tao. Tao adalah gunung. Mengapa ada gunung? Mengapa ada air? Bunga mekar dan gugur. 4 musim berputar. Matahari terbit dan bulan terbenam. Bintang-bintang beredar.
Ini adalah kembali ke kesederhanaan. Hukum alam semesta itu sendiri. Kita selama ini salah jalan? Yang memahami tahu duluan, yang belakangan. Hari ini saya banyak belajar. Sekte sastra Xuantian tidak akan ikut campur lagi dalam masalah ini. HMPH. Wang Ling. Kau kalian. Hahaha. Bagus. Bagus sekali. Hahaha. Muridku Jue Feng. Hari ini kau benar-benar membuat gurumu bangga. Hahaha. Adik seperguruan kecil. Apa dia langsung memasukkan prinsip-prinsip itu ke otak mereka? Aduh. Tahu yang agung itu sederhana. Semua hukum kembali ke akarnya. Sekarang orang yang bisa diajak bicara sudah pergi. Yang tersisa, mau lanjut bicara? Atau mau langsung bertarung? Sampah, semuanya sampah. HMPH, tapi aku masih punya kartu as yang belum kukeluarkan. HMPH. Ini, apa yang mau kau lakukan? Kau kenal benda ini? Hahaha. Sialan, kepalaku tidak bisa bergerak. Ketua sekte yang bijaksana. Sekte pedang Xuantian secara terang-terangan menentang perintah, melukai utusan pemeriksa, mempermalukan sesama praktisi. Mohon ketua sekte untuk membunuh mereka semua. Baiyan, akhirnya kau sampai juga pada titik ini. Sudah lama sekali. Lama tak jumpa. Apa kabar, kakak seperguruan? Kenapa? Si tua bangka ini takut sampai tidak bisa bergerak? Kakak seperguruan? Mungkinkah? Ketua sekte utama dan guru adalah? Dan guru adalah? Kakak seperguruan? Yujizi terlihat seperti kakeknya. Yujizi ternyata adalah kakak seperguruan dengan ketua sekte Xuanman. Rahasia sebesar ini, hari ini aku menyaksikannya sendiri. Kalau begitu, bukankah kita harus memanggilnya paman guru? Sial, kenapa mereka punya hubungan seperti ini? Baiyan, sejak kau mengkhianatiku hari itu, kita bukan lagi kakak seperguruan. Ya ampun, Adik seperguruan kecil, cepat menghindar. Dasar orang tua, kalau berani, hadapi aku. Ketua sekte bijaksana. Bunuh anak ini untuk menegakkan keadilan. HMPH, muridku. Bukan giliranmu untuk menghukumnya. Tahu yang bisa diucapkan bukanlah tahu yang abadi. Kakak seperguruan. Terima seranganku. Luka pedangmu sudah pulih? Bagaimana mungkin? Baiyan yang dulu sudah mati. Yang berdiri di sini sekarang adalah Yujizi, pemimpin sekte pedang Xuantian. Siapapun yang berani menyentuh muridku, tanyakan pada pedang di tanganku. Guruku? Jangan-jangan, kakek tua itu selama ini berpura-pura? Ini baru kekuatan guru yang sebenarnya? Kakek tua. Guru,
Punggungmu terlihat keren. Bai Yan, sampai kapan kau akan bertahan? Hahaha, bajingan sialan. Berani-beraninya membuat pemimpin sekte turun tangan secara langsung. Mohon pemimpin sekte turunkan petir untuk membersihkan sekte ini. UGZ, berani menyerang pemimpin sekte. Ini pemberontakan. Sekte Pedang Xuantian hari ini tidak akan bisa lolos dari bencana. Sialan, mari kita lawan para bajingan ini. Kami bersumpah akan hidup dan mati bersama sekte. Aku rela dibawa kembali ke sekte utama untuk dihukum. Mohon Tuan pemimpin sekte berbelas kasih dan lepaskan sekte guruku. Bocah, kau ini siapa? Berani-beraninya menawar dengan pemimpin sekte kami. Rela dihukum? Aku rasa kau tahu sendiri bahwa kau akan tamat. Hahaha, bagus, bagus, bagus. Meskipun luka tahu belum pulih, hatiku sudah kembali. Bai Yan, kau kakek tua yang berpura-pura pengecut selama bertahun-tahun. Akhirnya, mau menunjukkan kemampuan aslimu? Pedang ini sangat tidak biasa. Menarik juga. Muridku tidak salah pilih, tidak mempermalukan nama besar guruku. HMPH, tidak ingin bertarung sungguhan. Hahaha. Bikin keributan begini, mau nakutin siapa? Cuma berani pamer di depan junior. Ketua sekte, jangan. Lin Juefeng ini melawan pemeriksaan. Mohon ketua sekte menghukumnya dengan adil. Betul, Tuan. Ini tidak boleh dibiarkan. Jika hari ini dimaafkan, bagaimana wibawa sekte utama nanti? Berisik, cara aku bertindak. Kapan butuh kalian ikut campur? Kalian benar-benar berpikir aku mengerahkan pasukan besar-besaran hanya untuk memeriksa seorang murid junior? Perjalanan ini disebut pemeriksaan, tapi sebenarnya untuk memprovokasi. Adik seperguruan saya ini dulu sangat berbakat. Pedangnya mengalahkan semua orang di generasinya. Hanya karena sebuah insiden, dia rela hidup biasa-biasa saja, berpura-pura gila. Jika bukan karena cara licik ini untuk memaksanya melindungi murid-muridnya, orang tua ini mungkin sampai mati tidak akan mau menunjukkan kemampuannya lagi. Memang pantas jadi sekte utama. Ketua sekte, Tuan. Memang sangat hebat. Tapi UGZ ini juga menyembunyikan diri dengan sangat baik. Ternyata selama ini aku salah paham padanya. Kakak seperguruan, kenapa kamu harus bersusah payah begini? Menyepi di sini, mengajar beberapa murid, mencari ketenangan itu bagus. Ketenangan yang terus-menerus diintimidasi. Bahkan tanah sendiri hampir hilang. Jika bukan karena murid-murid hebat ini, kurasa kau sudah mengemis di jalanan. Sekte Pedang Xuantian sangat bagus. Beginilah adanya di sini. Pulanglah dan lihat-lihat jika ada waktu. Sekte Xuantian akan selalu punya tempat untukmu. Tidak adil. Aku tidak terima. Oh, kau tidak terima? Ketua sekte. Bawahan juga tidak terima. Bawahan melakukan segalanya sesuai aturan sekte. Benar, kekuatan Lin Juefeng yang aneh adalah fakta. Kami datang atas perintah untuk menegakkan keadilan. Bagus sekali, melakukan sesuai aturan. Bagus sekali, menegakkan keadilan. 3 tahun lalu, kau dengan dalih inspeksi, merebut jurus penjaga sekte bawahan, menyebabkan ketua sektenya meninggal karena depresi. Benar atau tidak? Kali ini, kau menerima hadiah besar dari sekte Xiao Yao, membalas dendam pribadi, berniat mencabut akar garis keturunan adik seperguruan saya. Sialan. Benar atau tidak? Li Xiaoyao demi kepentingan pribadi, tidak membedakan benar dan salah. Ketua sekte Xiao Yao sangat adil. Ya. Adik seperguruan, begitu paman guru ini bertindak, langit saja runtuh separuh. Ya. Kakak seperguruan ketiga, paman guru ini memanfaatkan kesempatan ini untuk membalaskan dendam guru. Sebagai ketua sekte, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Hahaha. HMPH. Menyalahgunakan kekuasaan, korupsi,
Hari ini, aku akan melumpuhkan kultivasimu selama 50 tahun. Dicopot dari jabatan pemeriksa. Bawa dia kembali ke sekte utama untuk menunggu keputusan. Kultivasiku. Ampuni hamba, ketua sekte. Ampuni hamba. Sekte kalian, dalam 3 hari, masing-masing harus membayar 10.000 kristal spiritual sebagai kompensasi. Jika ada penundaan, HMPH. HMPH, kami akan membayar 10 kali lipat. 20 kali lipat. Mohon ketua sekte mengampuni sekte Xiao Yao. Sekte Hihuan patuh, segera siapkan kompensasi. Sesuai perintah, kami akan segera melaksanakannya. Adik seperguruan, dengan penanganan seperti ini, apakah kau puas? Hahaha. Hahaha. Yujizi, kau hanyalah sampah yang hanya bisa bertahan hidup. Jika bukan karena keberpihakan ketua sekte, berani-beraninya kau menghakimiku. Lihatlah murid-murid hebat yang kau didik. Yang satu orang bodoh, yang satu berwajah dingin. Yang satu berlagak suci. Sekumpulan orang tak berguna. Sialan, apa sekte Xiao Yao selalu seberani ini? Ketua sekte masih di sini. Omong kosong. Aku ini orang sembrono. Saat guru mengajariku jurus api berkobar, beliau pernah berkata, jika hati memiliki tujuan, pedang pun akan memiliki arah. Tujuanku adalah melindungi sekte. 1000 kali lebih kuat dari munafik sepertimu. Chu ini tidak berbakat. Tapi berkat ajaran guru tentang niat pedang Taisu dan bimbingan adik seperguruan junior, aku memahami hati dan sifat sejati. Hati pedangku menjadi jernih. Bagaimana mungkin hati pedang kami bisa dihina oleh orang rendahan sepertimu? Saat lemah tidak kehilangan semangat. Saat kuat tidak menindas yang lemah. Ketua sekte Li, apa kau pantas bicara tentang berhasil? Guru kami telah menciptakan surga bagi kami. Itu adalah dasar keberadaan kami. Kau bilang guru adalah sampah. Kalau begitu aku tanya padamu, apakah Guru Jian bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk melindungimu? Kekuatan guru kami tidak pernah terletak pada menghancurkan langit dan bumi, melainkan pada mendidik orang dan mencerahkan hati. Beliau mengajari kami apa itu Tao. Apa itu kebenaran? Apa itu kemanusiaan? Ketua sekte Li hanya tahu menindas yang lemah dan berebut kekuasaan. Apa bedanya dengan katak dalam tempurung, yang hanya melihat langit sempit dan terus berisik? Kakak seperguruan, lihatlah murid-muridku yang tidak berguna ini. Lumayan, tidak buruk. Anak-anak ini bisa diajar. Hahaha. Kalian semua lakukan seperti yang kukatakan. Jika ada yang melanggar, tanggung sendiri akibatnya. Baik. Berbaris. Berbaris. Hei, itu siapa? Paman Wangling. Kompensasi dari sekte sastra Xuantian kalian. Hehe, seadanya saja. Kami tidak serakah. Hahaha. Keponakan kecil, ini 5.000 kristal spiritual ditambah 3 gulungan peta formasi kuno. Mohon diterima. Hehe, Paman memang dermawan. Aku terima setengahnya saja. Hehe, tidak apa-apa, sudah seharusnya. Ketua sekte Li, sarung tinju ini kau gunakan untuk menyerang adik seperguruan kami sebelumnya. Tinggalkan. Ini untuk kalian. HMPH, jubah awan mengalir ini, yang bertatahkan 7 mutiara spiritual, tinggalkan juga. Oh, dan perahu terbang Xiao Yao ini. Kelihatannya megah. Aula Zixia kami kebetulan butuh alat transportasi. Kakak kalian, ini namanya menguliti dan mencabut urat. Jika ketua sekte Li tidak mau, kami bisa panggil ketua sekte kami untuk menengahi. Baiklah, aku berikan. Ayo pergi. Wah, banyak sekali harta karun. Sekte kita jadi kaya. Hari ini, sekte pedang Xuantian kita. HMPH, Bayan, bahaya sekte sudah teratasi. Guru dan murid terkenal di Provinsi Kingsho. Sungguh pemandangan yang indah. Apa kau masih ingat tanda cinta ini?
HMPH, meskipun kau mundur karena luka tahu, tapi kau meninggalkanku sendirian di kamar kosong, menjadi bahan tertawaan di Provinsi Kings Hole. Bukankah sudah saatnya kita menyelesaikan hutang lama ini? Astaga, gosip besar. Ketua sekte ternyata bajingan. Bajingan. Mayor, aku. Apa kau bahkan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun untuk membela diri? Apakah Bayan yang dulu berani bertanggung jawab benar-benar sudah mati? Aku tidak menyalahkanmu, Guru. Dunia ini tidak bisa. Tidak bisa, katamu. Karena satu kata, tidak bisa, darimu. Aku menunggu 100 tahun, menanggung ejekan. Bahkan saat Hongcha lahir, dia dicemooh sebagai anak tanpa ayah. Ibu, kau tidak pernah memberitahuku. Bayan, ini kesempatan terakhir yang kuberikan padamu. Tapi kau tetap memilih menjadi pengecut. Zi, mohon muncul untuk membalaskan hutang darah ini bagi ibu dan anak. Ini ahli tingkat apa? Aura ini saja sudah cukup menekanku. Hahaha. Aduh, akhirnya giliranku. Maniang. Ibu angkat. Hei, Bayan, kau. Utangmu harus dibayar sekarang. Belum kau bersumpah akan menikahi Maniang, lalu mundur karena cedera tahu. Aku masih menganggapmu punya alasan yang bisa dimaklumi. Tapi karena kau sudah menyelamatkan nyawamu, kenapa kau pengecut dan tidak muncul? HMPH, membiarkannya menjadi bahan tertawaan, menderita penghinaan. Hari ini aku akan menghancurkan sekte pedang Xuantian MU ini, dan melumpuhkan kultivasi murid-muridmu ini. HMPH, lihat apakah kau masih punya muka hidup di dunia ini. Aku akan menahan kalian dulu. Lindungi guru dan adik seperguruan junior. Kakak seperguruan senior, aku akan bertarung bersamamu. Wanita tua ini sangat kuat. Wanita tua. Kakak seperguruan kedua, hati-hati. Balok kertas, hei. Pergi. Cahaya kunang-kunang berani bersaing dengan bulan purnama. Jangan meremehkan orang. Terima pedangku. Perjuangan semut yang sekarat. Adik seperguruan junior, cepat pergi. Bawa guru pergi. Adik seperguruan junior, ingatlah untuk membakar lebih banyak anggur enak untuk kakak seperguruan setiap tahun. Jika yang dibakar kurang, aku akan jadi hantu dan menagih utang padamu. Hahaha. Tidak ada yang bisa pergi hari ini. Ini. Adik seperguruan junior, hati-hati.
Bawahan Yu Zi menghadap Tuan Muda. Tadi tidak mengenali Anda. Sungguh lancang. Mohon Tuan Muda mengampuni. Tuan Muda? Adik seperguruan junior dia? Aku? Hah? Apa aku salah dengar? Dia itu. Hahaha. Tuan Muda, ini sandiwara apa? Ada apa ini? Wanita iblis itu berlutut. Apa aku sedang bermimpi? Bangunlah. Sebutkan afiliasimu. Melapor Tuan Muda. Bawahan adalah Kepala Eksekutif Departemen Rahasia dari Markas Besar Tiandijian. Hari ini telah mengganggu tempat kultivasi Tuan Muda. Bawahan bersedia menerima cambuk jiwa api 300 kali. Jue Feng, muridku, biarkan masalah ini berakhir di sini. Pada akhirnya, ini semua salah gurumu. Aku akan mengikuti semua perintah guru. Bawa mereka pergi. Baik. Kakak seperguruan senior, kau pandai bicara. Kau yang maju duluan. Pikiranku sedang tidak tenang saat ini. Takut salah bicara. Adik ketiga, kamu kan selalu tenang. Aku tidak pandai bicara. Aduh, harus dihadapi. Kalau tidak jujur sekarang, hati nuraniku ini rasanya mau hancur karena rasa bersalah. Kenapa kalian datang bersamaan? Apa ada masalah dengan sek? Adik seperguruan kecil. Kami datang untuk meminta maaf padamu. Meminta maaf padaku? Itu semua ajaran pedang yang terdengar hebat itu. Apa itu? Satu pedang membelah matahari dan bulan, membekukan waktu, membunuh untuk melindungi kehidupan. Semuanya palsu. Kami mengarangnya untuk menipumu. Kami takut kamu tidak mau tinggal karena sekte ini miskin. Jadi terpaksa melakukan ini. Dan juga tahu agung yang kamu pahami itu. Kami semua hampir mati ketakutan saat itu. Kami hanya bisa mati-matian menutupi kebohongan. Adik seperguruan kecil, maafkan kami. Kami sudah menipumu begitu lama. Itu membekukan waktu, sebenarnya. Dulu memang begitu. Dulu kami tidak sengaja menipumu, sungguh terpaksa. Lihat, begini caranya. Semua hanya akting dan sedikit kecurangan energi spiritual. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan ajaran pedang tingkat tinggi. Aku mengerti. Aku benar-benar mengerti. Ini adalah niat baik guru dan kakak-kakak seperguruan. Strategi yang lebih cerdas untuk mematahkan ilusi, yang dirancang khusus untukku. Tidak, bukan begitu. Adik seperguruan kecil. Apa kemampuan pemahamanmu sudah melenceng ke jalur iblis? Ya ampun, dia sepertinya membuat kebohongan itu jadi lebih sempurna sendiri. Bodoh sekali. Bodoh sekali. Kalian hampir saja menghancurkan bibit kultivasi yang langka selama ribuan tahun. Siapa yang menyuruh kalian jujur? Tahu itu tak berbentuk, mendidik ribuan. Apa itu kalian sebut kebohongan? Itu namanya cara yang bijaksana. Itu bimbingan, itu pencerahan. Kami kan merasa tidak enak hati. Hati nurani? Seorang kultivator Tao harus mengutamakan hati nurani untuk mencapai jalan Tao tertinggi bagi murid-muridnya. Baiklah. Sepertinya aku harus turun tangan sendiri untuk membereskan kekacauan yang kalian para murid durhaka buat. Guru, Anda datang. Kakak seperguruan dan saudari seperguruan barusan. Jue Feng, muridku, pemahamanmu sudah menyentuh kebenaran. Sepertinya, strategi, pukulan telak, Xing He dan yang lainnya akhirnya berhasil. Hah? Apa? Pukulan telak. Guru, tingkat Anda dalam berbicara omong kosong sambil membuka mata ini? Baru benar-benar, tanpa jurus mengalahkan semua jurus. Orang bijak mendengar Tao, lalu tekun melaksanakannya. Orang biasa mendengar Tao, lalu ragu-ragu. Orang rendahan mendengar Tao,
lalu menertawakannya. Jika tidak ditertawakan, itu bukanlah Tao. Apa itu pedang? Jika ada pedang di hati, rumput, bambu, batu, semuanya bisa menjadi pedang. Apa itu Dharma? Memahami hati dan sifat sejati, tawa dan amarah, semuanya adalah penyebaran Dharma. Aku dan kakak seperguruanmu menggunakan ini. Metode tanpa metode, jurus tanpa jurus, untuk membantumu menembus kabut dan melihat kebenaranmu. Sekarang karena kamu bisa memahami makna mendalam ini, itu membuktikan bahwa metode ini berhasil. Murid mengerti. Kebaikan sekte ini lebih berat dari gunung. Guru, kakak seperguruan dan saudari seperguruan. Murid tidak tahu bagaimana membalasnya. Bersedia menyumbangkan 30% dari pendapatan tahunan Tian Dijian keluargaku kepada sekte sebagai tanda terima kasih. Muridku. Guru. Muridku. Guru. Anak baik. Niat baikmu. Sekte ini menerimanya. Mulai hari ini, Sekte Pedang Xuantian adalah rumahmu yang sebenarnya. Kami tidak akan mengecewakanmu. Adik seperguruan Hua, menurutmu sekte kita ini selamat atau hancur? Tidak, kita masih punya pilihan. Gunakan jurus pedang Taisu pada penipu tua itu. Jangan. Guru, air liur Anda menetes ke bajuku.